cara Peter ngalahin Jean Grey dengan cara apa? Enggak, gini. Iya juga sih ya. Kekerasan bukanlah jawaban, teman. Iya kan? Enggak ada. Iya juga Lu sih ya. nonton Naruto nggak? Nonton. Lu tahu adegan Obito tobat nggak? Karena dinasehatin aja. Yang kata ini Obito sendiri nih. Terus di sini sebelahnya Naruto sama orang-orang. Iya, gue ingat itu. Terus Naruto bilang lu nggak sendiri, lu bisa mengisi kekosongan dengan orang lain gitu. Selamat datang kembali di Screen Story Podcast. Podcast yang sudah Nggak apa. Podcast yang sudah setahun tidak ada update apapun ya. Gimana kabarnya? Baik. Terakhir podcast kita kapan sih? Kita waktu itu kita bahas SMK sama bahas kuliah. Waktu awal-awal masuk kuliah itu terakhir. Anjir. Tapi setelah itu kita masih main. Tapi kita nggak podcast. Iya. Kita podcast cuma saat itu doang. Lu mahal ke podcast. Iya mahal. Apa Iya. mahal? Guys, undang dia tuh 1 juta ya. Emang. Apalagi kita ada brand sponsor. Oh iya. Boleh nggak kita nyebut brandnya sih? Iya. Lu dulu kali ya, apalagi gue dulu nih. Kayak gue paling gede brandnya. Gue Honda ya. Nggak kelihatan. Kesini lagi. Gimana sih? Oh ya. Nah, One Heart. gue sponsornya Kit nih, Kit. Kit Premium Dove. Ini sabun cuci motor gitu. Ada sabun cuci ban, cuci motor. Itu gimana dapat bajunya? Oh, jadi waktu itu di kampus gue kan lagi mau ada acara nih. Acara tahunan lah biasa. Acara prodi kan. Iya. Kita nyari sponsor. Dapatlah sponsor Kit ini. Syaratnya tuh kalau nggak salah waktu itu suruh kita bikin sosialisasi produknya. Kita demonstrasi nih cara pakai produknya gimana. Anjir. Terus Temen lu badannya lu sabunin. enggak, waktu itu dari tim Kitnya tuh dikasih itu Motor. spare partnya doang, bodinya doang. Yang udah dicabut satuannya. Terus itu kita kayak bikin acara kecil-kecilan, isinya 100 orang, targetnya kita demonstrasi itu set. Nah, terus yang hadir Produknya harus laku. produknya enggak dikasih gratis. Jadi orang-orang yang datang ke situ, yang ke acara itu, acara kecil kita, dikasih goodie bag, isinya tuh ada kain, sabunnya udah pasti, sabun buat motornya, terus sabun cuci motor, terus sabun yang buat finishingnya, sama kain microfiber. Dapat kain juga. Lah, dah itu dapat. Berarti ada bootnya gitu deh. Ada. Nah di bootnya itu tuh waktu itu free. Jadi kan ini produknya kan produk finishing ya, produk yang udah dicuci baru disemprot. Oke. Nah setiap waktu itu pokoknya dari jam berapa ke jam berapa itu gratis cuci motor. Anjir. Bukan cuci motor sih, lebih ke apply sabunnya, terus dilap gitu. Finishingnya aja, bukan cucinya. Oh iya. Tapi gratis. Tapi lo yang lakuin? Gue enggak, itu dari timnya kita langsung. Oh dari tim. Lah berarti lo ngapain? Cuma promosiin? Gue promosiin aja di kelas waktu itu bareng orang-orang yang kelas itu. Kan beda tempat. Yang satu di kelas, satu lagi di lapangan. Iya. Terus yang pas itu tuh, kalau nggak salah yang di bagian bootnya, dia pas orang pertama yang nyobain cuci di situ dapat helm gratis. Kapan lagi bro? Ini harusnya dibayar sih kalau begini sih ya. Produk Placementnya Kit tolong banget. Kit tolong ya. Gue bagus banget nih buat jadi Lumayan channel kita dapat helm nanti. Helm apa? helm KYT yang standar kalau nggak salah. Yang beli motor dapat helm? Enggak, bukan helm Honda tapi standar helm standar. Oh, helm bukan. standar. Tapi bukan yang Honda gitu. Iya. Bukan yang beli motor dari helm, bukan gitu. Oke. Ngomongin soal sabun cuci motor. Jadi film apa aja yang lu tonton nih gitu. Anjir, kita tuh podcast bebas ya, guys. Tapi lebih banyaknya gue film sih. Gue pengen bahas Spider-Man tapi nanti aja ya, simpen aja ya. Tapi gue pengen bahas ini dulu. Gue kemarin habis nonton Scary Movie 5. 6 ya? 6. Gimana menurut lu? Menurut gue, ini spoiler aja gak apa-apa kan? Ya, cuek. Scary Movie 6 tuh dia konflik utamanya atau drive si penjahatnya itu sangat menitik beratkan pada Scary Movie 1 dan 2. Lu tahu kan siapa jahatnya kan? Iya. Iya, si Shorty sama si Ray. Itu mereka kan iri kan gara-gara di 3, 4, 5 gak ikut. Jadi mereka di 6 tuh ya mencoba merebut kembali franchise mereka. Iya. Itu lucu banget. Itu referensi ke Scream 6 kan? Scream 6? Iya. Oh iya. Jadi tuh gue kan nonton Scream 6 kan. Emang itu ceritanya bener kayak copy paste ke Scary Movie.
tentang mau meribut cerita gitu kan. Itu film absurd anjing. Adegan favorit lu yang mana? Parodi favorit lu? Parodi favorit gua apa ya? Banyak sih sebenarnya sih ya. Mungkin yang gue inget banget ya. Ini. Yang leg apa sih tuh yang ada Nicolas Cage. Yang apa bagian sih apa namanya? tuh? Long leg. Oh, Long Leg. Oh, yang kata Itu shotnya film bagus banget. iya, yang kata itu kan yang kata si kalau nggak salah itu yang kata si Butler yang di Iya, Scary Movie 2 ya? Iya, Scary Movie 2. Itu juga skinnya tolol banget. Nih, ada dua orang nih, misalkan nih berdua nih. Satu Dia mukanya serem, gue mukanya biasa. Gue digebukin anjir. yang gebukin orang biasa kan, bukan si Long Leg-nya. Bukan dia yang mukanya serem memang. Rasis. Wah, itu kocak banget. Terus referensi ke mana ya? Ada Kai Cenat juga menurut gue aneh. Itu sih. Yang lagi streaming itu. Aduh anjir. Kai Cenat loh. Gue paling suka yang K-pop Demon Hunter. Ini gue baru ingat. Jadi bagi yang nggak tahu ya, ini K-pop Demon Hunter tuh kan animasi ya. Ini film horor anjing. Tapi lucu banget coy itu coy. Parah itu paling memorable dari Cara mereka nge-pitch ke sutradaranya gimana? Kalau ngomong ke studio gitu. tapi masuk memorable, terus benar-benar niat animasinya bagus setara animasi aslinya. Iya. Terus lagunya juga diparodiin. Iya. Oh iya anjir. Iya kan? Terus Liriknya diganti itu. dari Get Out kan ya. Referensi Get Out kan. Yang mana? Yang sebelumnya yang dia masuk ke dalam kursi anjing. Oh, Get Out yang kata Yang itu ya? orang hitam kulit hitam terus nangis dihipnotis. yang meme itu kan? Iya tahu. Oh, itu dari Get Out namanya. Dari film Get Out. Oh, gue nggak tahu. Jadi itu referensinya tuh yang dia masuk ke dalam kursi. Itu tidak secara harfiah anjing, itu alam bawah sadar coy. Tapi tetap yang satu lebih memorable sih. Scary Movie 1 ya? Iya, itu terbaik. Banyak yang kurang demen sih yang pertama. Yang pertama kenapa? Karena Siapa yang bilang? emang semua Scary Movie ratingnya jelek ya. Tapi kan ini lucunya kan. Jelek secara kritik. Iya, tapi menghibur. Jelek tapi bagus tuh. Jelek tapi menghibur gitu ya sih. Nah itu Mungkin banyak yang kurang demen sama story-nya sih ya. Ya. Masa nyari story di movie begitu? Iya, makanya gue bingung ya. Gak, itu mah emang movie tolol aja tapi seru. Movie tolol-tololan aja ya. Dan banyak. Oh ini aja referensi John Wick coy, itu tolol. Yang mana? Oh yang kata si Cindy. Iya si ceweknya kan dia balas dendam. Iya ke itu kan. Oh itu John Wick. Kok lu baru sadar sih anjing? Gua nggak nonton banyak movie, gua kan lebih ke anime orangnya. Dia kan kamu mereferensikan John Wick gitu. Terus kata sih, aku mau ngomong film satunya lagi tapi nggak ada yang nonton film itu. Lagi siapa? Itu maksudnya film apa tuh? Ballerina, spin-off-nya John Wick. Tentang another karakter aja. Oh, spin-off karakter di dunia John Wick. Oh, kayak cerita itu ya, hotel apa tuh? Hotel Transylvania. Bukan. Ada yang hotel di John Wick kan? Konstantin, ya. Gitu. Gue ingetin Konstantin malah ini ya. Tapi itu series kan. Jadi menurut lu bagus. Menurut gue sih terlalu banyak campuran-campuran anehnya sih. Scary Movie 6. Iya. Menurut gue ada Shake O'Neal lah, ini what the fuck. Iya, Shake ya. Ini pernah muncul gak sih Scary Movie? Gak ada anjing, dia juga ngapain. Kalau si Kevin Hart sama satu lagi kan pernah ya yang kata Kevin Hart tuh film ketiga. Iya yang rap itu kan. Iya itu seru tapi nggak ada si Shorty sama Ray. Iya. Itu sih yang lucu sih Shorty sih. Iya. Ray dengan gelagat gay-gaynya tapi ternyata nggak gay tapi gay banget. Itu komedi di situ. Pretending to be gay. Tapi he's gay. Iya gitu. Pura-pura gay tapi beneran gay. Pokoknya itu premisnya kocak sih. Kocak banget. Itu seru-seru. Sama itu gue kemarin habis nonton itu juga Cabin in the Woods ya. Cabin in the Woods ya. Iya itu juga menarik walaupun gak lucu tapi menarik aja konsepnya gitu kayak simulasi. Lu suka? Awal-awal itu film ngekritik film loh sebenarnya. Film apa? Ya semua film. Ya apa menurut lu film horor kan Iya. Yang misal pas di hutan malam-malam tiba-tiba bergaya. Iya coba. Film horor tuh dia ada ininya kan. Ya film horor dulu lah. Ada trop-tropnya. Kayak kalau lu nonton Friday the 13 kan, jadi kayak sekelompok kan. Oh, Until Dawn juga itu nggambarin banget. Until Dawn gue nggak tahu.
Oh, Friday gue tahu. Friday the 13 tuh ada 5 orang, satu pinter Di nih. Kambin kan. Terus iya, Di Kambin tengah hutan. lake apa? Lake. Lake tuh danau. Oh iya. Jadi mereka kan camping di pinggir danau kan. Ada si pintar, si atletis. Si pintar, atletis, si yang Sarjana. si birahi gitulah. Dan si perawan. Iya itu dia. Pokoknya tuh dia ngeparodiin itu kan. Oh, ngeparodiin formasi-formasi formula cerita horor-horor slasher ya. Dan dia bilang tuh ada kata kayak mereka yang di atas sana kan. Maksudnya tuh kita Penontonnya. Kita penontonnya. Buat menghibur kita. Menghibur kita. Itu. Iya. Breaking fourth walls ya. Keren. Gitu. Spider-Man Brand New Day. Oh, mau langsung? Ya, ayo. Iya. Terserah sih apa mau kita panjang-panjangin lagi nih, bridging lagi. Kemana dulu gitu? Enggak sih, kalau gue sih cuma nonton, kalau bulan ini ya, gue nonton Odyssey, Supergirl, sama Obsession. Jelek kan Supergirl. Nih gue jujur aja jelek. Gue gak nonton. Gak usah nonton Supergirl. Emang apa? Bukan Superman bagus. Ini sepupunya loh. Standarnya beda anjir. Oh beda? Beda. Bukan si James Bukan Gunn. James Gunn. Siapa? Pokoknya ada deh sutradara apa gitu ya. Pokoknya jelek dah. Jelek. Animasinya kurang, ceritanya juga aneh. CGI. Iya CGI-nya menurut gue kurang. Terus pembawaan ceritanya juga aneh. Kayak dia ini OP anjir. Tapi kayak di nerf-nerfkan gitu tuh sih. Oh, tapi itu kan bukannya karena masalah lingkungannya. Ya kan, karena dia kena matahari. Ya justru itu, kalau dia udah ada kesempatan ya langsung lawan aja masih. Oh. Terus kayak dia ngebunuh orang lah. Dia ngebunuh orang? Ngebunuh orang anjir. Maksudnya biarin dah. Beda ya sama sepupunya. Ya anggap saja side story aja lah ya Supergirl tuh. Nah, Spider-Man. Supergirl kan dia di Juli berapa ya? Juli 19 kayak ada apa di pertengahan Juli gue lupa. Akhirnya Spider-Man dia di akhir bulan Juli. Iya, akhir bulan Juli. Agustus rilis 31 Juli ya. Gila itu pas banget audisi, man. Tapi bersaing sih. Bersaing menurut gue. Walau audisi itu dia lebih ke studio IMAX ya. Dia menjajahnya tuh IMAX. Kalau ini reguler. Ini reguler karena emang gak dibuat IMAX, bukan buat IMAX. Iya sih, tapi banyak visual yang menurut gue bagus. Ya setuju. Apa kita mau bahas apa ceritanya dulu ya? Jadi agak spoiler, sorry nih ya, spoiler. Opini lu dulu baru opini gue, terus kita mungkin kita bahas ceritanya dulu. Oke. Jadi Spider-Man Brand New Day ini menceritakan Peter Parker pasca No Way Home ya? No Way Home. Jadi setelah hilang ingatan gitu siapa Peter Parker ini, ya dia hidup sendiri. Gue baru tahu loh itu ternyata ada Peter Parker baru. Maksudnya? Semenjak Andrew. Gue kebawah lagi sialan loh. Iya sih. Lucunya ya, ada orang dia nonton Brand New Day tapi dia nggak nonton yang sebelumnya. Oh iya. Jadi itu dia ngekritik dengan lempar aja gitu. Gak tahu apa-apa ya. Jadi kayak tidak ada cerita si ini dilupakan lah anjir kan. Nonton yang sebelumnya. Dia mau disuapin gitu, mau di recap dulu. Oh. Mungkin itu maksudnya. Agak aneh sebenarnya sih, tapi ya gitulah. Mungkin lanjut ke ceritanya. Jadi setelah cerita itu kita dapat pokoknya hari baru buat dia gitu. Brand New Day. Iya, kehidupan baru dia lah gitu, kayak hidupnya udah kayak hidup di apartemen gitu kan. Terus nyelamatin warga, punya kehidupan kedua dia juga sebagai Peter Parker gitu ya. Dan ya akhirnya ada tragedi seperti Ordinary New York. Iya, masih itu New York masih aja di banyak ya. New York tuh tidak pernah damai, bro. Enggak, masalah gini, itu kan udah zona merah ya. Diserang terus, tapi bangunan properti banyak di situ. Kalau kolegialnya, kalau di dunia nyata ya, itu pasti investor udah pada cabut dari situ. Gue bakal cari kota lain yang lebih damai dari serangan alien, monster atau apapun itu. Tapi murah. Iya sih murah bener sih. Kalau iya sih. Iya benar-benar. Kalau ngelihat kota Gotham juga, Gotham kan banyak kriminalnya kan. Iya, tapi murah. Iya. Jadi pilihan lu daerah damai tapi mahal atau bahaya tapi murah. Tapi murah. Tapi emang worth it ya lu apartemen lu dihancurin alien. Ya selama gue masih ada asuransi sih gue oke juga ya. Nggak ada yang belajar dari New York. Tidak ada yang belajar dari New York emang. Cuma New York tuh emang kacau sih. Kacau banget. Lanjut ceritanya. Terus apa lagi tadi? Sampai mana tadi? Ya udah sih terjadi kayak hal yang
apa ya, itu udah termasuk Omega nggak sih? Iya. Kehancuran gitu. Lanjut aja, langsung aja tembak siapa villainnya. Ya, jadi ada mutan ya, Jean Grey. Iya, itu dia. Anjing X-Men cuy ya lagi. Mungkin buat yang nggak tahu Jean Grey, dia di X-Men yang Mana? Yang sebelum yang ribut, yang Fox kan tante-tante banget. Dia 2 kali ganti peran. Iya. Fox. Yang X-Men yang awal tuh mama banget aja. Mama, terus kan ribut timeline. Iya, akhirnya ganti, terus X-Men First Class. Iya, First Class. Yang itu yang Apokalips. Ya, Apokalips, si Jean Grey-nya dia arc yang Phoenix. Ya, kan? Ya, dia muda tapi linglung biasa lah, kayak muda linglung ya. Remaja pada umumnya yang masih labil. Ada gitu. love interest Cyclops di situ. Dan sekarang itu diribut lagi. Jadi kayak apa ya? Emang X-Men tuh mau sedikit demi sedikit mau masuk ke ini sih. Iya. Karena kan abis multiverse mau ke mutan. Iya, karena udah dapat lisensinya si Marvel ini. Begitu. Iya, lu nggak tahu. Oh ya, Fox kan udah nggak ada ya? Fox udah. Iya. Abis Deadpool ya? Iya. Iya, Deadpool akhirnya. Makanya si Deadpool tuh ngeluarin movie lagi karena Fox udah bangkrut, dia berani-berani itu. Iya sih. Nyindir Fox. Karena yang patung itu ya. Iya, patung Fox yang di kan. Ini tuh nyindir Fox, semuanya nyindir Fox. Iya sih, bener. Nah, sekarang lisensi di Marvel lagi nih X-Men nih, jadi mereka bisa bebas pakai itu. Akhirnya nanti ke arah ke Doomsday sih. Doomsday. Jadi ya akan berada Jean Grey ya. Jean Grey ini dia punya masalah dengan salah satu perusahaan di Department of Control, Damage Control. Department of Damage Control. Di Odyssey. Gila, emang setelah Odyssey itu ada di Odyssey. Iya. Di Odyssey itu dia Damage Control. Di komik juga emang dia penjahat juga. Iya, anti mutan banget si ininya. Si itu kan si direkturnya. Direkturnya dia emang gak suka mutan, jadi ya emang ini tuh bener komik akurat banget sih. Ya, sebenarnya tujuannya bagus di Odyssey buat mengontrol kerusakan, cuma kadang ada beberapa yang melenceng dari batasan. Pokoknya ya gitu aja sih ceritanya. Oke. Opini gua dulu. Lu dulu. Oh, gua dulu. Iya, opini lu tentang cerita. Menurut gua tentang ceritanya nih. Ceritanya dulu. Oke. Bagi gua gitu. Oke. Pendapat gue pribadi sih, ini menurut gue cerita yang Gak apa-apa ngomong aja udah. Enggak, gue gak mau tahu ini. Gue suka, menarik. Iya, terus karena nih dari Spider-Man yang awal yang Homecoming, terus Homecoming gue masih lumayan suka lah. Oke. Kalau yang Mysterio gue nggak demen. Kenapa? Gue juga gak suka, tapi bodoh juga. Bodoh ya, iya. Gue juga bodoh. Lu punya kacamata satu ini gitu bisa. Terus gue ngasih ke orang. Sepakat. Terus No Way Home menurut gue itu ya the bestnya lah ya, karena kan ngegabungin semuanya. Sangat fan service. Bagi cerita menurut gue fan service banget, tapi ya bisa gue terima lah. Oke. Untuk yang ini personal banget sih buat Spider-Man-nya. Soalnya dia sendiri kan sekarang. Ini tuh gue tuh nonton ya, inget Spider-Man 2. Spider-Man 2 yang Tobey. Tobey Maguire yang dia buang itunya ke tong sampah. Iya, itu dia. Terus dia hidup. Ini tuh kayak kebalikannya, tau gak sih? Kalau si Tobey Maguire kehilangan kekuatannya, ini malah lebih bangkit kekuatannya. Oh. Ya, sih? Iya benar juga. Pas dia patah hati pas dia depresi dia malah munculin kekuatannya kan. Kalau si Tobey dia justru malah hilang, down. Dia kan down. Terus dia hidup sebagai manusia back. Nah, itu dia. Itu sih menurut gue ceritanya cukup personal buat dia, dan ya tertuju ke si Peter itu gitu. Enggak ada kayak karakter lain, soalnya kan banyak fillernya ya, film-film yang kemarin itu. Yang Homecoming itu. Iya, banyak filler karakter makanya. Iya, betul. Dan ini fokus ke Peter, gue malah lebih demen lagi ya. Asli. Dan kita ngikutin perjalanan dia gitu. Kita tahu gitu. Tiba-tiba ketemu si ini gitu. Kayak ketemu si Yelena kan. Oh iya, Big Potato Stuff. itu dialog paling bodoh. Kenapa? Gini. Yelena bisa apa gitu? Enggak. Big Potato Stuff yang dia itu apa gitu. Enggak gini, small potato stuff, big potato stuff gitu. Iya. Kayak apa tuh? Iya, ini bunyi aja. Emang bunyi. Nggak lucu aja sih, tapi bodoh menurut gue itu. Iya. Kalau kita sebagai penonton nih, sebagai sudut pandang penonton ya, kita udah tahu Spider-Man ngapain aja nih. Dia udah
apa yang dia lakukan gitu. Dia udah ikut Civil War, Infinity War, Endgame. Iya. Terus dengan segala itu walaupun si Yelena nggak tahu ya, tapi Iya. kita kan sebagai penonton tahu, dikatakan sebagai small potato staff tuh lucu banget. Sedangkan Yelena dia baru ngadepin apa sih paling Sentry, terus yang di Black Widow tuh apa? Black Widow ini perusahaan dia sendiri. Iya kan? Itu doang kan? Red Room kan? Terus dia tuh bilang big potato staff, seolah-olah dia punya. Ini tuh ceritanya sebelum ini ya, apa tuh yang Thunderbolt ya? Apa pertengahan ya? Sudah dia udah jadi Avenger. Kayaknya udah. Oh, berarti pertengahan kali ya? Mungkin pertengahan ya. Jadi itu sebelum yang end credit scene itu. Lu tau gak sih? Lu nonton Thunderbolt gitu? Yang ada itu. Yang ada Fantastic Four kan? Bisa jadi itu Doomsday kan? Iya. Ya itu menurut gue. Mungkin pertengahan kali ya. Pertengahan. Pas yang kan sebelum end credit sama sesudah film selesai. Iya, tengahnya. Pas kredit itu. Iya itu. Nunggu malu sampai kreditnya habis aja nih gue pegang. Itu pas kreditnya itu tuh lagi berlangsung adegan itu. Iya, itu dia. Jadi Big Potato. Menurut gue ya, Big Potato. Pertemuannya tuh aneh. Apa di pemandian gitu? Iya. Pertemuan sama Yelena. Pokoknya kan ceritanya tuh selalu gue ketemu si ini karena ada masalah gue mungkin kesini buat minta bantuan, kesini minta bantuan. Ketemu di kamar mandi aneh aja. Pemandian umum sih kayak onsen gitu loh. Iya, onsen. Tapi onsen punya orang Rusia. Punya dia kan? Emang punya dia? Ya, dia bilang kantor dia aja. Kali aja nyewa gitu. Karena gak ada yang datang terus jadi dia. Kalau di Avengers Tower menurut gue lebih keren. Tapi nggak di Avengers Tower. Mungkin karena ini small potato staff jadi nggak mau ngurusin gitu-gitu. Ketemunya di onsen ya. Iya. Sama dia minta kan ke Yelena doang kan, bukan ke yang fan service buat fan girl-nya Tom Holland. Iya itu. Terus ya pokoknya tuh gue suka dia kayak bertemu sama orang lain karena emang bedanya dia sama Spider-Man yang lain, dia punya interaksi ya. Dia interaksi sama superhero lain. Kalau yang Spider-Man yang kemarin kan ya mereka sendiri lah. Iya, mereka sendirian alone. Ya ini kan friendly neighborhood Spider-Man. Friendly neighborhood. Kayak ada deh satu dialog yang si MJ-nya kan ngomong gitu. Bilang gitu ya, friendly neighborhood ya. Iya itu. Friendly neighborhood. Terus dia batu gitu. Lucu sih. Ya, kalau menurut lu gimana? Menurut gua kita ngomongin yang bagus ya dulu ya. Yang bikin kita tertarik lah. Tertarik karena sama dia sendiri juga kan sebelumnya tuh di 1, 2, 3 dia tuh selalu di grooming kayak diasuh atau jadi ade-adean kan. Ade-adean di Homecoming 1 dia di grooming sama Stark sama Tony kan masih lu jangan beraksi dulu lu jangan itu masih jadi apa ya anak didiknya intern magang terus di apa tuh Far From Home. Nah ini bego ya, dia rada tolol si Peter. Dia di grooming lagi sama si Mysterio. Iya kan dimanfaatin. Iya. Terus di Far From Home di grooming lagi sama Doctor Strange kali. Strange terus Green Goblin juga dimanipulasi dia. Iya. Ya kan pokoknya selalu ada hierarkinya tuh kayak ade-adean gitu. Kayak anak bawang yang masih bocil. Selalu dibantu. Nggak pernah jalan kaki sendiri. Iya bener, dia berhasil juga karena ada 2 Spider-Man itu. Iya, jalan sih jalan, cuma tetap dorongannya gede banget dari orang lain gitu. Sedangkan di Far From Home, dia udah nggak ada siapa-siapa lagi. Ada, tapi nggak dekat. Kan kalau tadi kan didorong tuh dorong banget ya, sebagai ade-adean kayak anak bawang gitu, anak cabe kan. Nah kalau di sini dia tetap minta bantuan orang, dia tetap didorong, tapi bukan sebagai anak bawang, sebagai kolega, partner, ya kan dia terus udah dewasa. Jadi di sini seru banget karena dia bisa jadi sendirian gitu, dia apa sendiri. Terus yang paling menarik menurut gue adalah sama interaksi antara superhero-nya, dan itu nggak bener-bener sesuai gitu sama konflik yang dialami sama si Peter kan. Pertama-tama dia ketemu si Banner buat mengatasi masalah mutasinya. Iya. Ya kan karena dia nggak suka ini mutasi bakal nguasain dia, takutnya dia jadi negatif gitu kan. Makanya dia nanya ke si Banner, tapi si Banner malah bilang jangan ditahan-tahan. Barangkali emang perlu diekspresikan, dikeluarin gitu. Habis itu dia ketemu Frank Castle. Nah Frank Castle ini dia kan dia nggak mikir-mikir kalau bunuh ya. Kalau dia ngurusin kriminal tuh Frank Castle dia Punisher ya, yang bawa senjata. Oh iya Punisher. Dia kan kayak ya udahlah bunuh aja gitu, nggak usah itu. Sedangkan si Peter nih anti banget membunuh. Jadi dengan ketemu si Frank Castle nih dia jadi ya sebagai penyeimbang dia lah. Kalau gue ngeliat dia sosok bapak aja. Iya sosok bapak lucu sih, tapi seru sih interaksi mereka berdua. Walaupun kata lu tadi agak lembut ya. Apa ya? Kalau gue yang nonton seriesnya sih ini dia
agak ada rasa baik ya. Tapi Rasa baik. kayak ngikutin dia kan gabung sama Spider-Man gitu ya. Jadi Iya. kayak, gue baik aja dah gitu. Oh iya. Kan manusia kan ngikuti lingkungannya kan. Oh iya, gara-gara dia sama Daredevil jadi Kalau sama Daredevil, Little dia ngebunuh gitu ya, orang. bunuh orang. Kalau sama Spider-Man, oke. Oke, kita ikuti. Gitu. Terus ketemu Yelena ya, Yelena jujur kurang tapi ya udahlah. Memang buat penggerak cerita aja. Menurut gue sih itu cuma cameo aja sih. Dan yang paling krusial tuh Jean Grey. Itu ya. Jean Grey itu ini penggerak cerita banget. penggerak cerita banget itu di situ. Sama dia bikin si Peter Dawn juga kan. Betul, itu parah banget yang pas yang dicium itu kan. Iya, kita ngomong aja kali ya. Bener saya aja dengan MJ yang kata si Peter, si Jean Grey ngancem bunuh si MJ kan. Terus dia kejar-kejaran sama si Jean Grey buat anjir. Siapa duluan yang sampai ke MJ. Iya, akhirnya itu si Peter nyampe duluan, dibawa ke tempat jauh. Pas tempat jauh di atas bangunan ternyata dia udah duluan anjir. ciuman, ternyata itu bukan si MJ. Iya. Berarti dia secara langsung cuma nama Jean Grey. Iya. Waduh. Peter tuh 21, Jean Grey berapa sih umurnya? Jean Grey Masih muda sih harusnya. 24. Oh iya, Aktornya ya. di filmnya. Ya gue gak tahu. Kayak masih muda sih. Ya Karena 20. dia Ya sebaya lah. 18. Ya nggak semudah itu. Ya, 20 lah. 20. Sister jangan gitu bro. Ya pokoknya itulah dari Jean Grey dia. Tapi emang gue nge-sim mereka berdua juga sih. Maksud Ya. gue ya move on dari MJ tuh tidak ada Jangan masalah. si mereka, si Jean Grey itu punya si Scott Cyclops. Kan belum ketemu ya. Dia kan belum dapet. Ntar kita bahas X-Men ya. Ya nanti X-Men. Pokoknya itu apa ya, keberadaan dia, tapi dan gimana ya jelasinnya ya? Gimana? Dia kan kita ngelihatnya dia penjahat kan? Iya, dia nggak jahat. Iya, enggak. Iya. Maksud gue ngambil alih pikiran orang jahat. Oh iya jahat. Cuma Terus ngebunuh-bunuh. Itu jahat. Tapi dia kan punya motivasi drive yang sebelum kita tahu motivasi. ya, tapi tetap membunuh itu jahat dan memanipulasi orang dan mengambil alih pikiran orang itu juga jahat dan mendorong orang dari ketinggian. Iya, dengan sengaja itu jahat tapi tetap aja ya udah jahat sih pokoknya sih. Jadi itu gue ngeliat ini kayak hal yang sama gitu, kayak gimana MJ gitu anjir langsung dilempar ke bawah gitu. Nih tapi lu tahu sutradaranya Brand New Day? Si Daniel siapa tuh? Dia bikin Shang-Chi sama lupa gue satu lagi dia filmnya apa. Ya pokoknya si Daniel Cretton kalau salah namanya. Shang-Chi sama Wonder Man. Iya. Nah, dia kan katanya mau ngegarap Naruto juga ya, Naruto live action. Tahu nggak lo? Oh itu gue nggak tahu. Dia tuh ditunjuk buat jadi sutradara Naruto live action. Terus kalau lu lihat yang pas adegan party apartemennya Cinet, yang pas dia pindah apartemen itu ada poster Naruto di kamarnya. Oke. Terus ada lagi nih, cara Peter ngalahin Jean Grey dengan cara apa? Nggak gini. Iya juga sih ya. Kekerasan bukanlah jawaban teman. Iya kan? Nggak ada. Iya juga sih Lu ya. nonton Naruto nggak? Nonton. Lu tahu adegan Obito tobat nggak? Karena dinasehatin aja. Yang kata ini Obito sendiri nih. Terus di sini sebelahnya Naruto sama orang-orang. Iya, gue ingat itu. Terus Naruto bilang lu nggak sendiri, lu bisa mengisi kekosongan dengan orang lain gitu. Di alam bawah sadar itu. Itu adegannya di alam bawah sadar. Referensinya ke Spider-Man emang ke Naruto anjir. Terus tahu apa yang nyamain Naruto sama Spider-Man? Brand New Day sama Naruto biasa. Si Brand New Day, si Peter mencoba buat menekan kekuatan dalam dirinya. Enggak entitas lain sih, tapi kekuatan dalam monster dalam dirinya kan. Naruto dia juga menekan Kyuubi. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya si Peter nerima diri dia apa adanya dengan mutasinya. Si Naruto juga menerima dirinya dengan Kyuubi-nya juga. Kayaknya ini latihan deh. Ini kayak si sutradara. Sutradaranya ini kayaknya pengen coba treatment ini ke Naruto nanti. Mungkin. Kan kalau live action anime kan gak harus sama banget kan kayak manganya. Cuma bisa jadi kayak gini. Catat klip. Aduh ya juga ya anjir. Itu baru sadar gue. Itu dia Ray. Tapi kita balik lagi ke yang serius ya. Iya sih pas adegan itu sih gue kayak oh ya ada dinasehatin gitu kan. Iya kan. Tapi emang itu cara paling masuk akal buat ngalahin Jean Grey. Sebenarnya bisa aja kalau si Peter nggak menghadang peluru
Iya sih. Pilihannya ya di sniper sih. Iya. Jadi sama itu pertama kali sosok Peter tuh jadi kayak abang-abangan. Setelah di movie Dia lead sendiri. iya, dia bisa ngeliat orang, bukan di-lead sama orang. Dia bisa jadi tempat aman buat orang lain gitu. Iya. Tuh keren banget. Ngomong-ngomong tentang Jean Grey ya, sama X-Men nih. Sebelum sampai situ, iya, gue suka bajunya sih. Bajunya siapa? Spider-Man ya. Oh iya. Karena biasanya kan CGI. Ini itu ya, Baju beneran. apa practical effect. Iya, makanya gue suka. Jadi tuh kayak ini tuh asli gitu. Asli. Iya, nggak dari komputer gitu. Jadi itu kayak bener kita ngeliat Spider-Man ini Ya, tuh ini asli ya. lebih asli gitu. Ini kostum terbaik sih kalau kata gue sih. Iya, kostum terbaik ya. Dibanding yang sebelumnya. Yang satu bagus. Tapi minus kebanyakan garis saya sama ada hitam-hitamnya di sini. Gue suka yang apa ya, yang Iron Suit gue suka sih. Iron Spider. Bagus sih. Ya masih keren lah itu. Sama dia banyak referensi ke gamenya juga kan. Game yang finishing move-nya yang PS4 itu juga. Yang mana finishing move yang mana? Pokoknya banyak gerakannya tuh diambil dari game sih. Yang lawan The Hand. Yang The Hand, yang dia ngelawan penjahatnya, yang dia nempelin ke tembok gitu. Oh itu juga. Itu juga banyak. Jadi itu gue sukanya di situ juga sih. Yang pas dia ngedobrak Theodisi itu. Yang di penjara kan? Iya. Iya itu. Oh, itu. Kayak finishing move game banget anjir. Oh. Apa lu mau bahas X-Men sekarang? Lu masih mau yang bahas nggak Spider-Man? Apa kekurangannya? Aspek lainnya. Kekurangannya? Boleh. Lu apa? Kita milking dulu ya. Kita milking Spider-Man. Iya, kita milking. Menurut gua kurang panjang ya. Nih, adegan di awal tuh kayak Fantastic Four anjir. Iya, bener. Klip-klip kayak dia habis ngelawan. Montes. Kenapa cuma montes ya anjir? Kayak kasih lihat gitu kayak nih, lo lagi jalan nih, ada penjahat gitu. Ya udah lawan gitu. Budget. Iya sih. Budget dan buat bangun seolah-olah nih, gue udah lama beraksi di sini. Budget dan bayar Bruce Banner ya. Kalau gue kekurangannya paling rada nggak masuk akal aja gitu si Peter kayak dia dapat duit dari mana ya? Dari kotanya. Gimana? Nih ada dua kemungkinan. Kemungkinan. Dia digaji sama polisi. Iya. Atau dia katanya sih ya ada delete scene, ada sayembara nangkep penjahat dapat duit. Ditransfer ke rekening siapa? Aduh iya juga ya. Ketahuan kalau gitu dong. Masa apa dia pakai BCA Mobile? BCA Mobile aja. Pakai PayPal. Nggak tahu ya, pakai cash kali. Kita nggak tahu juga sih. Tapi bisa emang mungkin dia dapat uang dari situ ya. Ya, menurut gue sekarang nyari duit, menurut gue gampang ya. Iya, apalagi dia pinter, punya kekuatan super juga, jadi ya bukan jadi masalah. Dia juga bisa exploit. Kayak di Spider-Man 2 apa 1 berapa tuh yang kata yang Toby yang dia exploit itunya, dia bisa foto-foto Spider-Man. Oh iya, Spider-Man kan? Pertama ya Daily Bugle. Daily Bugle. Tapi dia exploit fotonya sendiri. Iya, tapi nggak perlu sih sekarang sih Daily Bugle. Daily Bugle nggak ada sih. Ada tapi kayak portal berita online ya biasa kayak Kompas gitu. Si Jonah nggak kelihatan lagi. Jonah Jameson udah enggak ya? Udah nggak marah-marah lagi. Karena dia udah nggak skeptis sama Spider-Man lagi. Oh iya, sama mutan sekarang ya. Mutan nanti, sama mutan ya. Kekurangan gue itu aja, sama sayang banget Jean Grey membunuh orang. Iya, dan dimaafkan. Iya, dan dimaafkan itu kalau nggak dibunuh orangnya mungkin bakal lebih baik ini film. Iya, menurut gue sih sebenarnya sih ada banyak adegan dia cuma nembak kaki gitu ya, tapi tetap aja munculin Hulk sih menurut gue itu udah skala global ini. Kalau itu sama ini sih nggak ada penjahat utama banget nih gitu. Yang jahat bener-bener garis antara penjahat dan hero jelas. Kan Spider-Man kan dia banyak penjahatnya, tapi di sini nggak ada. Apa yang lo harapin satu penjahat yang bakal muncul? Gue juga sebenarnya bingung. Kingpin udah punya Daredevil. Iya. Dia diambil. Iya, udah diambil juga. Makanya gue juga bingung penjahatnya mau siapa ya. Dokter Octopus, pokoknya tuh semuanya tuh udah ada gitu. Kita tuh harus nyari yang belum ada gitu. Iya. Makanya kan kita juga bingung. Yang belum ada juga udah dipakai buat dibontes awal-awal. Iya, malah dipakai buat montes aja. Yang belum apa? Tombstone udah ada. Tombstone udah ada. Apa? Rhino boleh sih. Kraven belum. Kraven the Hunter udah ada di Sony. Iya. Duh, Venom itu tetesannya kagak dipakai anjir. Cuma di teasing doang. Iya. Lagi nyari jalan kali, lagi mengalir di comberan mungkin. Sama itu anjir. Ya nggak tahu. Lagi cari inang yang tepat. Anjir. Venom siapa lagi?
Elektro, tapi versi MCU, bukan versi Andrew. Ya makanya banyak kan versi yang lain. Jadi kita bingung mau masukin versi yang ini itu tuh belum apa? tuh Hobgoblin ya harusnya net. Net. Tapi ya mungkin jangan dulu lah. Kita nggak tahu. Ya mungkin nanti dulu lah. Apalagi tuh? Ya apa ya? Mister Negatif masih bisa. Oh iya belum ya itu ya? Iya Mister Belum Negatif masuk. gitu-gitu bisa. Silver Saber, Black Cat. Love interest lagi. Dia harus move on sih dari MJ. MJ bangsat. Enggak sih, bisa dipahami. Bisa dipahami kan karena dia lupa. Iya. Makanya menurut gue Peter move on. I don't love you. Harus move on ya. Sama keberapa dan Punisher nih cuma ya ada aja gitu. Menurut gue sih gitu aja. Udah sih. Mungkin sebenarnya sih kekurangannya ada beberapa banyak tapi mungkin karena kita enjoy aja sih sama filmnya. Enjoy. Emang filmnya enjoyable juga jadi nggak begitu banget kayak Scary Movie tadi aja. Kitanya emang sampah tapi menghibur. Scary Movie gue nggak sampai bilang sampah sih. Gue nggak bilang sampah. Sampah itu. Ini Spider-Man apa Scary Movie? Scary Movie sampah, iya. Iya kan sampah. Spider-Man enggak. Iya. Menurut gue Scary Movie itu sampah tapi enjoyable gitu. Gue bakal bilang ini Spider-Man itu ini Spider-Man paling di animekan banget. Iya, Spider-Man yang di apa ya? Dramatisasi. Bukan didramatisasi banget sih ya, apa ya? Yang ceritanya ya harus ada gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba banget ada. Ini kalau dibaratin ya. Spider-Man 1 sampai 3 yang Tom Holland itu ibarat manga shonen. Brand new deh ini kayak manga seinen karena lebih banyak ke aktualisasi diri, terus penerimaan diri sama minta bantuan orang gitu. Hal-hal yang orang dewasa banget tapi sepele gitu. Iya. Itu. Iya sih. Ya, tinggal tambahin dikit aja. Iya, tambahin dikit aja betul. Gue pengen lihat dia nyelamatin banyak orang gitu anjir daripada dia kayak wah gue investigasi dia nih gitu. Wah, kita sama loh. Lu punya gue. Iya. Aku tidak punya siapapun gitu. You have me. Kayak anjir ya juga gitu kata dia. Anjir ya juga gitu, cowok. Nih, kalau dia masuk ke kepala Peter dari awal, kalau si Peter nggak ngelawan, kan si Peter ngelawan. Kalau Peter nggak ngelawan dari awal, selesai. Ini kayak meme kata buku gede, Spider-Man Brand New Day. Terus buku kecil, Spider-Man Brand New Day jika Peter tidak melawan awal gitu. Iya. Enggak, tetap bakal panjang. Soalnya dia tetap bakal cari kakaknya. Oh iya sih benar. Karena kan drive-nya kan bukan gara-gara dia dikalin atau apa. Tapi mungkin Peter akan ngebantu dia. Iya. Ya jadi ceritanya malah jadi temenan ya. Dan mungkin lebih cepat selesai ya. Iya benar. Tapi nggak setipis itu, paling setipis itu. Iya sih. Sama VMAX ternyata AC. Wah, Ventamax. Iya. Tapi entanya tuh kena staples. Iya, si Alan emang. VMAX, Ventamax. Selama ini. Itu dia. Gue kira buat netralisir mutan emang anjir. Iya. Gue kira obat buat netralisir mutan. Ternyata yang bikin alatnya si Peter. Iya. Buat netralisir kekuatan mutan Peter yang bikin aja. Gila itu bakal jadi konflik tuh kalau itu. Banget. Soalnya nanti mau ada Mutant Saga kan. Mutant Saga nih asik nih. Ya. Lu nonton X-Men Fox gak? Nonton. Tapi nggak begitu. Kadang lupa gue. Gue lebih ke Logan. Oh Logan ya. Ya emang itu pokoknya X-Men. Ini kita mau ke arah X-Men nih sekarang. Boleh. Oke, berarti ya mungkin review gue di situ aja. Ya enjoyable sih. Enjoyable. Gue sama kayak lu. Walau orang tua gue bilang agak boring ya, tapi orang tua lu nonton yang sebelumnya juga? Nonton. Tapi ya mungkin karena gue fans Spider-Man kali. Gue suka Spider-Man. Iya, semua suka Spider-Man. Semua suka Spider-Man ya. Gak ada yang gak suka. Gak ada yang semua mau jadi Spider-Man tapi tidak ada yang mau jadi Peter Parker. Itu. Jadi ya gue suka konfliknya aja sih karena gue juga baca komiknya, gue ngikutin semua. Jadi ya salah satu film lah bagi gue tahun ini. Pokoknya kalau Spider-Man menderita itu film bagus. Iya juga sih. Iya lagi Underfucker. Emang semuanya emang Stanley emang. Karena emang penderitaan itu hal yang bagus buat film. Film superhero. Biar ada konfliknya. Biar ada konfliknya. Iya, ya begitulah kekurangan dan kelebihannya sih ya. Tapi buat lo yang suka superhero, fans Spider-Man itu udah wajib ya. Kita mau ke bahas X-Men. X-Men. Jujur gue nggak nonton X-Men Fox. Gue tahu aja. Sama gue juga paling nontonnya yang Logan, yang Wolverine Origin tuh. Iya. Yang kata lawan Deadpool mulutnya nggak ada. Itu apa sih anjir?
Tapi entah kenapa X-Men yang di Fox tuh dia fokusnya tuh ke Wolverine banget. Iya. Iya kan? Karena mahal. Mahal ya. Equipmentnya mahal. Mahal atau laku? Karena kan katanya tuh best casting kan. Best casting. Yes, Iya. emang paling. Emang mirip kan. Iya. Iya. Henry Cavill. Henry Cavill. Anjir, ini dia jadi Wolverine juga. Deadpool and Wolverine. Iya, ini kocak banget. Makanya itu menurut gue sih bener sih dari Multiverse langsung ke Mutant Saga aja sih menurut gue ya. Karena lebih grounded anjir menurut gue tuh. Lebih enak di ini. Soalnya kan kalau di komik kan ya, mutan tuh dirasisin banget ya. Betul. Makanya itu ya disingkirkan lah. Makanya ada Sentinel dan lainnya kan. Nih ngomong tentang X-Men ya. Hmm. Lu tau gak sih Marvel dulu sempat mau bangkrut. Terus dia ngejual, dia obral-obral semua lisensi hero-nya. Tapi yang dibeli cuma 3 doang. X-Men, Spidey, sama Hulk. Oke. Karena Hulk dibeli kemana? Gue lupa. Pokoknya makanya ada film Incredible Hulk. Yang bukan MCU ya, tapi emang cuma film solo gitu. Iya, yang dulu banget kan. Iya, makanya dia ada tuh. Tapi entah kenapa, mungkin gara-gara itu nggak laku ya. Jadi balik lagi ke Marvel. Tapi yang 2 ini kan laku ya. Sony, Spider-Man, sama X-Men. Iya. Makanya, lu tahu game Lego Marvel Superhero? Iya. Di yang game pertama, itu ada X-Men. Tapi di game kedua, udah nggak ada lagi X-Men. Karena lisensinya sama nggak ada Spider-Man juga. Karena habis. Lisensinya bukan di mereka lagi, bukan di Marvel. Oh. Jadi dia nggak bisa memasukin karakter Spidey sama X-Men di gamenya. Anjir. Spidey ada, tapi jadi DLC. Dan itu paketnya tuh semua Spidey. Literally kayak yang ada Ben Reilly, terus yang Spidey biasa, Gwen, sama Miles. Gitu. DLC X-Men. Tapi emang X-Men tuh di zaman komik, di zaman yang 80-90 yang pas dulu-dulu, emang dia paling laku. Paling terkenal dibanding Avengers sama MCU yang kita tahu sekarang. Sama Spider-Man juga laku sih. Sama Fantastic Four juga laku. Makanya iya Fantastic Four juga di itu dibeli lisensinya. Waktu pas itu Fantastic Four kan sama Fox kan? Emang sama Fox? Seingat gue sama Fox ya. Gue lupa. Pokoknya intinya si Marvel udah megang Fantastic Four lagi. Makanya ada film itu dan Marvel nggak bisa bikin Fantastic Four karena lisensinya bukan dia lagi. Nah, tapi sekarang udah balik lagi kan. Semuanya ke Marvel lagi. Tapi Sony masih megang Spider-Man. Tapi kongsi sama Marvel. Iya, barengan. Dan menurut gue malah bagus kayak gitu. Bagus. Saya Spider-Man bisa kemana-mana akhirnya. Iya. Nah, terus lu nonton itu nggak? X-Men 97? Enggak. Nonton? Iya, kayaknya gue harus nonton X-Men 97 tuh. Mungkin karena ya series juga sih. Series dan kartun sih gue jarang sih nonton. Tapi mungkin itu tuh dia sequel dari X-Men Animated Series yang tahun 97. Gila. Tapi kalau lu nggak ngikutin S1 nggak apa-apa. Karena mending nonton yang sekarang aja. Iya, itu ada recap kecil-kecilan lah. Kalau lu masih penasaran sama karakternya, kenapa dia begini, searching aja di Google Gemini atau ChatGPT gitu. Gue gitu. Iya. Gue nggak nonton yang biar tahu aja ya. Iya, biar tahu aja karakternya gimana. Tapi ceritanya sih ribut lagi kan kalau film superhero tuh biasanya, apalagi yang animasi gitu, dia 1 episode selesai atau 1 episode 2 episode selesai, kayak ceritanya gitu. Jadi ceritanya tuh cuma 2 episode selesai, kayak antologi gitu. Antologi. Jadi 2 episode selesai, 2 episode selesai gitu. Tapi ada berapa episode yang emang saling nyambung gitu. Jadi kalau lu mau mulai sekarang, kesempatan yang bagus karena season 2-nya lagi tayang. Dan seru. Seru. Boleh. Nanti gue coba ya. Itu mungkin rekomendasi dari dia. Bagus banget. Terus Daredevil Born Again. Daredevil Born Again gue belum nonton. Lo harus nonton. Gue baru sampai season 2 yang pas dia ketemu Frank Castle itu. Itu Daredevil yang dulu kan. Dulu tuh Daredevil, pokoknya The Defender ya. Iron Fist, Luke Cage, sama Jessica Jones itu mereka megang di Netflix. Iya. Original. Punisher juga Netflix original. Makanya tone-nya kan gelap kan. Itu enggak apa tuh? She-Hulk. She-Hulk mending buang aja ya. Apalagi tuh Echo. Aduh, lu tau gak? Echo kan udah rilis ya. Gue gak tahu anjir itu rilis cok, sumpah. Kayak tiba-tiba rilis gitu anjir. Itu tentang apaan sih? Echo tuh dia musuhnya Daredevil. Enggak gambarin apapun sih. Dia tuli ya? Dia tunarungu. Oh ya, tunarungu bener. Dia musuh di Hawkeye. Hawkeye. Kan ada series ya kan? Hawkeye yang kata si itu siapa? Kate Bishop. Ya, Kate Bishop itu ya. Dia musuh di situ. Gue lupa ya. Ini di seriesnya ada dan kayaknya berlanjut dari situ. Dia tuh musuhnya Daredevil aja. Nah, Daredevil kan buta.
Dia kan tunarungu dan tidak bisa tidak bicara kan. Nah itu ngobrolnya agak susah juga sih kayaknya. Ngobrol gimana? Ya berantem aja, cara ngobrolnya tuh berantem aja. Kan gini ya, kalau tunarungu dia pakai bahasa isyarat kan. Iya. Gak kasih Daredevil. Iya, Nggak bisa lihat. nggak bisa lihat. Oh mungkin gerakan tangannya ada wave-nya tau gak sih? Suara angin gitu. Bukan, jadi itu Gelombang. echo, ada Echo. ada Ada iya getarannya. gelombang. Jadi tuh pas lagi gini mungkin kelihatannya. Terus kalau si Cara Daredevil dia tahu ngobrol, si Iya, agak Echo susah juga nggak sih. bisa Awalnya. denger. Bingung juga. Tapi kalau dia bisa bahasa Bener cara bicaranya berantem kan. Iya. Tapi biasanya kan kalau karakter-karakter yang tunarungu tuh biasanya bisa baca bahasa mulut, Oh iya bener. gerak bibir biasanya. Kalau yang jago gitu, Iya. kalau yang petarung-petarung gitu. Kalau di film Koda bisa gitu sih. Film apa? Koda. Nggak tahu. Nanti kita bahas ya. Ya pokoknya apa ya? Marvel tuh udah mulai aneh pas dia munculin seri-seri sih. Pokoknya tuh Ngejar duit biar cuan. iya sih. Karena emang semua cerita nggak bisa diceritakan di film ya langsung. Black Widow aja online anjir, dia nggak dapet bioskop. Oh iya, serius. Pantesan nggak pernah lihat. COVID anjir waktu itu kan. Oh iya. Tapi series yang gue tamatin dan gue suka dari Marvel tuh Moon Knight. bukan Moon Knight, ya nggak nonton gue. Falcon and the Winter Soldier. Oke. Itu menarik sih kalau kata gue. Gue kurang, ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya, kalau actionnya gue suka, tapi ceritanya gue kurang. Karena gue tuh suka hal-hal yang berkaitan kayak Baton Pass gitu, kayak karakter ini jadi punya title ini, ganti karakter lain. Iya. Kayak gitu. Gue seneng banget sama hal begitu. Dan dulu tuh ramai banget kan? Iya. Karena pernah nggak terima. Gitu. Iya. Karena ya, menurut gue ceritanya iya sih, bener. Pembawaannya. Dan endingnya sih menurut gue agak aneh sih. Tapi untuk series sih gue demen ya. Endingnya anti klimaks jujur. Cuma dari progres dari awal sampai ke menuju endingnya oke lah dari progres dia. Dan si karakter si Captain America-nya menurut gue valid aja. Si siapa? Si US Agent atau? Si US Agent menurut gue dia crash out-nya valid. Iya, cuma pelayanan publik. Iya. Seharusnya tidak. Tapi kalau dia di sendirian atau itu ya, maksud gue anak buah gue gitu kan. Iya, bukan anak buah, justru partner ya. Partner. Yang temen lu dari lu belum jadi Captain America. Zaman dia tentara biasa kan. Iya. Sedih sikat gitu aja ya gue kesel sih. Makanya pakai serum. Iya, dia akhirnya pakai serum Winter Soldier gitu ya. Apa Super Soldier. Tapi sistem malah nggak ambil. Sistem nggak ambil Super Soldier. Enggak, karena dia mau kemanusiaan. Iya, dia mau. Dan akhirnya di film berikutnya dia pakai sayap vibranium. Harusnya dia ambil serumnya biar dia bisa lawan Doom gitu loh nanti. Lo tau gak sih itu film bengkak gara-gara bayar si Red Hulk anjir. Red Hood-nya apa aktornya? Aktornya bayar. Si itu ya, siapa tuh yang Han Solo? Harrison Ford ya? Mahal anjir dia. Emang mahal. Mahal sama dia rebel, dia suka minta-minta terus. Iya, makanya kacau nih film menurut gue. Tapi itu juga pas lawan Red Hulk juga ceramah no jutsu. Iya, bawa putrinya dulu baru. Iya, makanya tuh apa ya? Bukan dia purna. Endingnya tuh kadang aneh. Tapi emang apa ya, film superhero sih ya. Kita mau ini apa ya? Makanya tuh gue rada bingung orang yang habis nonton Odyssey terus dia bandingin ke Spider-Man. Karena kita juga nggak bisa nerima itu. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple, makanya kita bingung juga. Ya harusnya itu sistem ambil super serum biar bisa berguna di Doomsday. Kasihan si Thor. Tapi kalau dia ambil malah jadi biasa. Paham nggak sih? Maksudnya? Dia udah terbang, dia punya super serum, punya shield juga. Maksud gue jadi banyak gitu dia ini. Jadi kayak terlalu OP nggak sih? Nggak apa-apa. Kan dia butuh itu buat melawan Doom nanti. Iya juga sih, tapi keep dia grounded gitu. Keep grounded, tapi keep grounded aja. Tapi maksudnya selevel universe, multiverse gitu loh. Selevel itu bisa dikalahkan. Dengan cara? Ya mungkin ngobrol santai gitu nggak? Ngobrol santai. Have a cup of tea. Power of friendship gitu. Power of friendship. Friendship across the multiverse. Ini gue ya. Avengers Doomsday ini teori gue ya. Ini jadi bahas Doomsday nih. Nggak apa-apa, ayo. Dia kemungkinan bakal orang-orang saling bergabung nanti ngelawan satu tujuan yang sama. Doom. Iya. Jadi itu kayak kalau eranya Thanos dari Iron Man 1 kan. Akhirnya bergabung semua jadi satu ya. Ini tuh mau langsung di satu film yang sama nih. Oh, nggak progresif dari itu ya? Kayak kan enggak.
si Iron Man kan dari kita ke Avenger dulu nih, Avenger Iya, biasa. Terus iya kan. ke Habis itu Ultron. Avengers berikutnya. Ini tuh mau langsung. Iya sih. Jadi itu tim Fantastic Four bergabung sama tim ini, nanti bergabung tim ini. Tapi lawan X-Men dulu. Jadi tuh kayaknya ya mereka ambil dari komik Incarnation gitu. Jadi Incursion yang tuh dua universe saling bertabrakan. 3 malah. Jadi tuh mereka saling bertemu gitu. yang doomnya warna putih bukan? Bukan Itu Secret Secret Wars War. ya? Nah itu istilahnya kan. Iya. Secret Wars. Jadi kemungkinan Doom di sini menang, bikin Secret War. Katanya dari yang gue dengar the leak-nya tuh si Toby bakal lawan X-Men awal-awal. Di mana? Doomsday katanya di adegan awal atau adegan mana gitu si Toby tuh dia inclusion juga nih universe-nya nih. Terus ketemu tabrakan sama X-Men. Duitnya ini. Duitnya apa? Ya duit produksinya pasti lebih gede lah. Oh iya dong. Ada lah. Orang Spider-Man ini gacor banget. Iya sih. Dia bayar Robert Downey aja. Iya sih. Itu udah mahal banget anjir. Tapi jadi gue udah selesai syuting. Iya sih. Chris Evans balik lagi juga. Chris Hemsworth juga. Ya, anjir. Akhirnya balik semua ya. Semuanya balik. Tapi iya sih. Menurut gue bakal ceritanya kayak gitu ya. Pokoknya 10 lawan 1 sih menurut gue. 10 lawan 1. Tapi gimana? Bener cerita Naruto juga nih. Jadi gimana caranya super soldier yang cuma bisa mukul dan nendang dan nembak-nembak lawan Sentinel. lawan Sentinel, lawan Doom. Enggak pakai Sentinel. Jadi si Doom ini dia ngendalin Sentinel. Tapi tetap aja Doom juga kuat kan. Dia aja di trailer Ya cici. dan dihadapin sama para super soldier yang kerjaannya pukul-pukul dan tendang-tendang. Yelena nggak punya serum by the way. Iya sih, iya juga ya. Reed Richards cuma orang yang bisa Stretch. Stretch. Menurut gue sih itu cukup berguna ya. siapa Reed Richards. Fantastic Four tuh menurut gue salah satu tim superhero yang paling kuat menurut gue. Kalau dari segi kekuatan yang paling berguna Sue Storm. Iya. Yang paling gak guna kekuatannya Richard. Berguna anjir menurut gue. Secara mobilitas iya, tapi secara power Set gitu. Iya, secara mobilitas, secara pergerakan kan dia bisa bergerak kemana-mana, itu oke lah. Tapi Iya secara sih. kekuatan powerhouse nih, nggak ada. Ketika dibandingin sama yang lain kayak The Thing, terus Human Torch, Sue Storm, dia paling lemah secara power. Tapi kan keunggulan dia kan di otak. Iya, iya makanya dia game plan kan. Iya, game plan. Iya, jadi kayak kita akan mengumpulkan hero sebanyak mungkin. Jadi paling kuat sih dia itu. Enggak sih, dia juga nggak tahu ada Dooms juga. Maksudnya, kan ceritanya kan Dia nggak tahu ya. Kak, ini end dari Fantastic Four kan? Nggak, tapi itu dia tuh Dooms yang sama di universe itu, si temennya. Kan kalau di komik kan si Doom sama si Richard kan temen kan? Iya. Dulu. Itu apakah Doom yang itu atau Doom dari multiverse lain yang Menurut gue itu. Itu yang emang dari awal. Itu sebenarnya tuh kita ada Infinity Stone secara rahasianya kita gitu cuy. Maksudnya? Jadi itu kayak anaknya Reed Richards kan OP. Iya, si Terus kayaknya di film lain juga ada yang OP gitu kayak ringnya Shang-Chi gitu-gitu kan. Oh, itu Infinity Stone sih ibaratnya gitu. Jadi kayak ini si Doom nih dia ingin ngumpulin gitu, pengen ngumpulin gini. Kalau di komiknya ya Doomsday itu dia ada satu karakter yang bisa menyerap energi dewa lah. Beyonder aja. Beyonder kan? Iya kan. Kayaknya dia butuh anaknya si Franklin. Si Reed. Ya, anaknya Reed buat mengambil kekuatan itu. Jadi akhirnya endingnya ke Secret War. Kalau di komik anaknya bisa bikin itu kan Pocket Dimension. Iya, emang tuh anaknya OP. Gitu. Oke. Lahiran aja di luar angkasa. Nah, itu Fantastic Four emang salah satu penyumbang kekuatan paling besar. Iya. Terus Avenger, New Avenger. Pakai Z. Avengers. Isinya 4 orang. Biar nggak kena copyright ya. 4 orang ya? 4 orang super serum. Siapa sih yang ngambil serum? Kan si Bucky. Nggak ada. Ada Bucky, kan? Super Soldier, si Red Ration. Udah aja. Iya, udah ya. Sisanya 2-nya bukan ya? Iya. Yelena sama si Ghost bukan nggak ambil. Anggap aja Sentry juga make. Sentry mah udah itu. Jadi 4. Di carry Sentry itu mah. Iya juga ya Sentry. Tapi Sentry dia juga 50-50 kan? Dia kan eksperimen. Iya, dia maksudnya bisa jadi dia membunuh Doom atau dia yang membunuh semuanya. Iya sih. Kalau Void-nya keluar. Itu Avenger. Terus Avenger lama. Avengernya si Sam. Apa ya? Ant-Man. Siapa lagi? Ant-Man ngapain Thor.
Ya Thor oke lah. Bukan oke lagi, itu udah paling Udah oke. paling oke itu. Justru Thor yang kasih. Captain America ya oke. Itu Dia udah punya anak. siapa? Si Captain America udah punya anak. Yang aktornya apa? Bukan di filmnya. Siapa? Ya si Kok lu tahu? di trailernya ada. Dia Oh, lagi udah. gendong bayi aja. Oh, udah masih bayi. Iya. Walah. Kayaknya mau diculik. Ini film tentang penculikan emang aja. Kok nyulik anak orang biasa dia si Doom? Ya kan siapa tahu kan anaknya punya kekuatan gitu. Mungkin istrinya kali Ya siapa? kan namanya juga masih Istrinya teori ya. Istrinya siapa? Peggy sih. Kok Peggy? Kan Peggy Carter. oh, si Steve Rogers. Si Project. Gue kira si Sam Wilson. Bukan. Nih iya sih gue juga bingung nih. Iya kan lu bilang Captain America. Captain America si Steve Rogers. Iya. Iya. Oh iya, dia yang di teaser kan dia Iya. megang bayi. Mungkin itu yang Steve yang sama di trailer kali ya. Ngapain juga anjir ngambil anak orang. Dia punya kekuatan kali. Ya oke lah, terus apa lagi ya? Shang-Chi OP lah. Shang-Chi boleh dia karena punya Ten Ring. Sisanya dia cuma manusia biasa yang bisa bela diri. Bisa kungfu ya. Bisa kungfu. Itu berguna anjir. Kungfu berguna. Kalau ada Ten Ring. Kalau nggak ada nggak tahu. Tapi kayak Ten Ring bakal jadi Paling kayak kungfu hustle. Kungfu Hustle. Kungfu Hustle tuh yang yang itu ya. Yang kodok kan. Nah, yang kodok. Terus apa lagi ya? Udah itu ada Falcon yang baru. Iya kan. Falcon yang manusia biasa. Itu nggak gua anggap aja. Ya dia kan bareng sama si Falcon yang ini kan. Iya, Captain America. Kan? Ya. Terus udah sih itu kan Avengers yang lama kan. Udah itu aja. Iya sih. Sama X-Men. X-Men OP anjir. Ada Mystic, Profesor X, Magneto, Magneto. Magneto tuh paling OP sih. Iya makanya. Cyclops, ada yang bisa ngeblink, gue lupa namanya siapa. Siapa? Nightcrawler. Ada Nightcrawler, ada Gambit, ada Gambit yang Channing Tatum ya? Iya. Ntar nih. Nih ya, jujur-jujuran nih, gue tuh cocok nggak Channing Tatum? Enggak. Gue juga bilang enggak. Karena badannya kegedean aja. Jujur ya, terlalu cabi. Iya. Kalau si Gambit harusnya kan dia lebih tegas, rahangnya juga tegas gitu kan. Iya. Si Channing Tatum dia lebar banget. Iya, tapi ya setidaknya kita punya Gambit cuma. Iya Gambit. Cuma gue bingung orang-orang pada seneng gitu. Gue oke aja, cuma kayak ada yang lebih cocok. Iya, ada yang lebih cocok lagi tapi ya. Ya udah, sama matanya nggak merah. Matanya ini nggak sih? Harusnya kan matanya hitam merah gitu kan. Oh, bukan mata biasa. Harusnya gitu. Oh iya sih. Kalau di komik dan di animasi gitu. Tapi yang di Channing Tatum ini malah mata biasa. Nggak bisa pakai softline kayaknya. Iya, tapi kurang aja gitu. Tetap. Iya sih. Ya apa ya? Bagi gue yang ngikutin Avengers, gue bakal nunggu tapi nggak nunggu banget kayak. Wah nih bentar lagi mau tayang gitu, enggak sih. Gue nunggu. Oh, lu nunggu? Nunggu. Iya. Gue pengen lihat Cyclops sih. Gue semenjak nonton X-Men 97 tuh gue suka banget Cyclops. Walaupun dulu kan di yang X-Men Fox dia cemen banget ya. Dia kena NTR sama si Logan. Ceweknya diambil. Iya. Terus dia matinya juga cepet. Si Jean Grey. Terus potensinya tuh disia-siakan sama Fox itu. Padahal dia lebih dari itu, Ray. Lu tau gak sih dia ngeluarin apa dari matanya? Ini kan laser yang bisa dorong kan dia. Iya, gue dulu gue kira itu kayak heat blast gitu loh. Iya, gue kira kayak Superman anjir. Iya kan, kayak heat blast yang panas. Ternyata itu buat dorong aja. Iya, dia kayak energi kinetik yang emang buat ngedorong. Dia dia ngedorong sampai bisa ngebelah sesuatu karena tekanannya. Saking kencengnya, itu keren banget. Terus iya, sama relasinya dengan Jean Grey itu gue sangat nungguin di X-Men Reboot Saga nanti. Iya sih. Karena iya sih bener ya, X-Men tuh harusnya udah ada sih. Iya. Karena lisensinya udah balik. Itu seru banget kayaknya X-Men ada. Oh iya, karena udah habis kali ya Fox ya. Jadi diambil alih gitu sama. Bangkrut. Bukan habis lagi, udah bangkrut. Iya, udah bangkrut, akhirnya diambil alih Marvel, lisensinya ya udah kita bebas tuh mau kita apain. Mungkin lisensinya masih ada, kontraknya masih panjang. Cuma karena emang studionya bangkrut jadi terpaksa jualin. Itu buat. Dan akhirnya udah mulai banyak kan kayak request-requestnya. Iya, request-requestnya udah ada banyak itu. Ketahuan. Nah itu gue semangatnya di situ cuy. Dan tolong Hugh Jackman jangan kemana-mana ya. Tapi kayaknya dia udah terlalu tua. Emang harus tua sih Wolverine. Iya emang Wolverine udah tua. Mungkin keganti siapa lah. Nggak apa-apa sih kalau kalau di reboot sih gue masih oke.
Masih bisa tahu Hollywood zaman karena emang dicerita di komik atau di animasi dia Cari aktor yang murah gitu. Jadi biar kalau ke apa bisa gitu. bisa dipanggil terus Bisa ya. dipanggil terus. Karena murah Ini gue bukan yang ngeremehin orang ya, tapi demi keberlanjutan. kalau aktor yang murah yang bisa dipanggil kapan aja gitu kan asik ya. Sendiri mahal gak sih? Setelah Stranger Things mahal. Mahal ya, setelah itu ya. Kayaknya bakal takutnya kayak gitu Gue lah. tahu dia dari Stranger Things kan. Iya, gue juga. Yang itu yang kata scene yang kata Iya, itu dia topnya dari situ tuh. Ah. Sama apa lagi di filmnya gue coba. Stranger Things aja udah. Saya aja sama di Brand New Day sih. Udah sih, itu Ya, aja. seterusnya bakal jadi X-Men. Ya sih, gue bakal sangat menunggu itu ya. Kita sangat menunggu. Kita sangat menunggu, apalagi kalau mungkin ada series apa segala macam kan. Ya jadi Marvel jangan bangkrut dulu ya. Marvel jangan bangkrut dulu sebelum aku nonton Iya. X-Men. Dan Spider-Man Across the Multiverse. Iya, pokoknya itu juga sih. selesaikanlah Multiverse Saga itu akhirnya udah. Karena tahun depan udah nggak ada lagi Marvel nggak bikin apa-apa lagi. Tahun depan. Tahun depan cuma Secret War. Habis itu? Udah. Serius. Katanya ada Black Panther 3. Setelahnya. Oh, tahun depan doang kan? Iya. Tahun depan cuma satu itu doang. Iya. Tapi setelahnya lagi masih ada. 28. Singkat gue 2028. Pokoknya Black Panther 3, Ghost Rider, Saya Ryan Gosling. Ryan Gosling anjir. Iya. Gak, Kata lu dia bakal jadi Johnny Blaze atau jadi Robbie Reyes? Gue berharap dia jadi Robbie Reyes. Soalnya Johnny Blaze kan udah ikonik sih itu kan. Tapi itu lu. Gue juga nggak apa-apa sih. Walau mobil, menurut gue dia ikoniknya bawa mobil aja. Iya sih. Sama biar fresh aja, biar baru ya. Karena kita tahunya kan Ghost Rider tuh motor. Yang mobil dia bukan orang Meksiko ya? Gue nggak tahu. Gue tau kan dari Marvel Tokon. Iya juga sih. Bener. Tapi iya ya. Dia di Marvel apa ya? Yang Midnight Sun ada anjir. Si Robbie Reyes. Iya tahu yang Midnight Sun. Itu juga bagus sih dia. Oh iya si Blade nggak jadi juga ya? Yang Blade dibatalkan. Wonder Man season 2 juga. Wonder Man di season 2 dibatalkan. Ironheart ya gue juga gak peduli. Ironheart banget itu fuck off lah. Iya itu lupakan saja ya Ironheart. Rasis nggak sih Marvel? Seri-seri orang hitam. Orang kulit gelap di itu ya. Iya. Emang Marvel tuh udah kacau. Nggak sih menurut gue emang kalau antusias yang nggak tinggi ya pasti di cancel. Tapi tinggi kok Wonder Man bagus. Tinggi nggak sih Wonder Man? Wonder Man banyak yang suka. Blade juga banyak yang suka kan? Ditunggu-tunggu malah. Tapi kenapa di cancel? Kalau Ironheart mah emang pantas lah. Gak ada yang peduli. Karena ini kan mereka kan banyak series yang aneh-aneh. Maksudnya kayak ada Okoye, ada Ironheart nanti gitu. Okoye ada seriesnya? Hampir ada seriesnya. Makanya tuh kayaknya Marvel mikir kayak gue ngapa sih ngeluarin karakter yang gak jelas gitu kayak pendapatan yang gak begitu. Tapi Blade jelas kok. Blade jelas. Iya kenapa mereka nggak naikin Blade aja gitu? Iya kalau Wonder Man ya udah boleh lah, kan udah ada karakter keren nggak dimunculin tapi karakter yang aneh-aneh ada. Nah, iya makanya kan game-nya juga Blade agak aneh juga makanya tuh iya ada sih. Blade kan mau ada game ya. PS4, PS5 anjing. PS5. Wolverine juga itu ya. Wolverine mau ada iya makanya. Insomnia kan. Gitu lagi-lagi sih. Wolverine sama Jinla gitu. Jadi mungkin lo ada apa lagi? Apa? Lo ada bahasan apa lagi? Udah sejam coy. Gila sejam. Udah sejam gak kerasa ya? Gak kerasa ya, asik juga ya bahas Marvel ya. Iya makanya emang sejauh ini bahas Marvel tuh gak ada habisnya. Jauh ini Marvel baru itu doang yang gue tahu dan gue interest. Sisanya gue juga udah mulai baca komik-komik juga Marvel sekarang. Yeah. Semenjak nonton animasi X-Men itu tadi tuh. Akhirnya lu ngikutin. Gue mulai ngulik komik-komik X-Men yang originnya atau yang isu-isu terkenalnya gitu. Apa ya? X-Men tuh dia gue komiknya gak begitu ngikutin sih aja X-Men. Komik Marvel yang paling gue ikutin cuma Spider-Man. Kalau di situ gue Batman aja. Long Halloween. Ini itu. Iya, Batman tuh noir sih dia ceritanya gue demen ya. Detektif kasus pembunuhan kan ya. Apalagi ya komik ya, gue jarang sih komik. Iya gue juga sama. Marvel Tokon. Gak sih nunggu Wolverine ya? Di Tokon? Bukan, gamenya. Game Wolverine. Iya, kan developernya kan yang Spider-Man kan. Insomnia juga sama. Tapi karena saya tidak punya PS5. Nunggu. Ya, menurut lo kan ini bahas game ya? Boleh ayo. Kan trailernya GTA 6 kan mau rilis di Netflix, menurut lo gimana? Trailer GTA 6 mau rilis Netflix? Iya. Gimana? Serius? Jadi itu
Jadi itu kemarin ada trailer GTA 6 akan first look-nya di Netflix tanggal 27 seingat gue. Itu trailer apa kayak 10 menit gameplay apa gimana? Pokoknya first look-nya lah. Kayak ngasih lihat mungkin gameplay ya. Jadi lu harus langganan Netflix dulu dong baru. Langganan Netflix buat nonton dan 8 jam kemudian rilis di YouTube. Lah. Mungkin itu buat itu sih kalau lu seorang YouTuber react Gak yang- bisa. Hah? Gak bisa. nggak bisa di react. Ya kan Netflix aja lu mau bajakin. Oh iya nggak bisa Kan ya. ada lisensinya. Gak bisa. Kalau di YouTube baru. Ya kan aneh kan? Ya makanya. Ngapain sih? tapi pasti ada orang yang bakal beli sih. Apa GTA 6? Enggak. Oh, buat Buat nonton itu doang. Anjir lu sabar 8 jam doang. Pasti ada satu dua orang yang itu banget. Kalau di Indonesia jam 3 jam 2, Kapan tanggal berapa? seingat gue 27 ya, 27 atau 28? Agustus. Iya, bulan ini. Anjir GTA 6, Cok. Donald try. Kuat nggak PC lu? Apaan game ya? Iya. Gila aja anjir. PS5 ya? Emulator PS5 anjir. Tapi mau untuk PS5. Sama Winlator. Tapi katanya udah nggak ada digital disc lagi ya? Udah nggak ada disc fisik lagi ya? Itu juga gue rada kesel sih. Jadi semuanya harus digital. Karena kan ikoniknya PS kan kaset ya. Tapi dari penjualannya emang game Digital. kaset tuh orang tuh sekarang udah males ke toko aja. Iya sih lebih. Karena mungkin ya sekarang tuh kita gampang beli lewat online daripada datang langsung. datang ke tokonya. langsung. Ya siapa sih yang datang ke toko langsung daripada toko online kan? Iya sih. Sekarang kan banyaknya kan orang Beli kaset juga online ya. Beli kaset juga iya, online. beli kasetnya juga online. Tapi justru itu kan Esensinya. kayak lu gimana ya? Lu beli game ya, tapi ya lu nggak beli secara megang gitu kayak lu beli ini tapi digital aja. Tiba-tiba udah ada di mulut lu. Iya tiba-tiba. Terus kalau servernya mati hilang. Ya iya sih. Iya kan, makanya gue keselnya di situ. Sama nggak ada yang bisa dipajang di lemari atau di rak. Buat flexing agak susah. Iya flexing. Makanya Nintendo masih ini kan. Ya, makanya kalau ngebahas game ya, Kapitalis. ya gitu lah. Money weh. Emang Nintendo paling family friendly. Iya. Emang PlayStation tuh agak aneh. Son. Sony. Iya makanya gitu. Apalagi, lu mau bahas apa lagi? Saya udah sejam. Jadi paksa kalau emang udah nggak ada. Oh iya sih bener juga ya. Sejam sih kayaknya orang nggak nonton Iya. sampai sini sih ya. Betul ada yang nonton nggak tadi? Gak kelihatan ya? Apa kita belum mencet record? Wah rese loh. Kita record apa streaming? Itu record anjir. Oh kita nggak streaming? Ya Lo udah. ngapain streaming cuy? Oh kirain streaming. Oh iya. Jangan apa? kalau ada yang ngasih Apa? Saweria Jomok gimana? Ya juga. Media sosial. Nggak apa-apa. Jadi bahan pembahasan lagi. Ya udah. Kalau tidak ada yang mau dibahas jangan dipaksa Ray. Karena Iya. ntar malah jadi beban sendiri buat kita. Iya. Pokoknya hadapi brand new day. Happy brand new day. Ya. Apa tuh? Kita hadapi bareng-bareng. Iya. Udah berapa lama anjir itu? Kan gue bisa lihat dari sini ya. Udah 1 jam 7 1 jam 7 menit. Let's go. Gila. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Natural sih podcast kali ini natural. Podcast natural ya. Ngobrol aja. Walaupun di akhir tadi ada dikit nggak natural, tapi di awal sampai Apa enggak naturalnya di mana? kita itu mencoba mencari topik, Oh, nyari topik. iya kan? Iya. Nggak Iya sih. nggak ngeflow gitu. Iya. Tapi kita berhasil menghadapi ini baru sampai. Iya, pokoknya gue pengen podcast ini berasa loh. Itu kata-kata podcast. Gak usah diperjelas. Kita tidak akan membahas itu ya. Kalau itu gue pelajarin juga sih. Nah, ilmu komunikasi. Yuk, penutupan apa enggak? Penutupan aja lah. Langsung Ray. Apa ya? Ya kita akan kembali podcast lagi ya. Cakep. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Mungkin lo ada ini kata. Buah manggis, buah kemiri. Cakep. Sampai jumpa di lain hari.